Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Karena itu sudah dikerjakan. Dan cara memprediksi masa depan yang terbaik adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dilaksanakan. Jalan di sini tidak jadi rusak ya guys. Karena sumur resapan ini kurang berfungsi nih. Seperti ini guys. Dari sisi ini memang tidak ada yang salah. Namun bagaimanapun juga visi dan misi ini merupakan pandangan ke depan seorang pemimpin bagaimana ia membangun sebuah bangsa ketika ia misalnya terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Apapun alasannya seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya iseng-iseng browsing dan baru saja mendapatkan video yang berisi pernyataan Anies Baswedan yang awal-awalnya diusung oleh Partai Nasdem, kemudian mendapatkan pertanyaan tentang visi dan misi apa yang akan dirancang ketika diusung oleh Partai Nasdem ini menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024. Ya mungkin karena tidak persiapan atau tidak menduga kalau ada pertanyaan semacam itu, Anies pun membangun narasi bahwa visi dan misi ini adalah imajinasi kita atas masa depan. Akan tetapi visi misi akan kredibel jika ditopang oleh rekam jejak. Visi misi hanya merupakan sebuah imajinasi, sedangkan rekam jejak adalah kenyataan karena sudah dikerjakan. Dan cara memprediksi masa depan terbaik dalam pandangan Anies adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dikerjakan. Apakah Anies ini ingin menyatakan sebuah tesis atau pendapat bahwa rekam jejak itu jauh lebih penting ketimbang visi dan misi? Coba mari kita simak video berikut ini. Ke depan sering kita bertanya tentang visi, misi, dan lain-lain. Sesungguhnya visi dan misi adalah imajinasi kita atas masa depan. Tetapi imajinasi itu, keinginan itu hanya bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Rekam jejak. Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Karena itu sudah dikerjakan. Dan cara memprediksi masa depan yang terbaik adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dilaksanakan. Jalan di sini tidak jadi rusak ya guys. Karena sumur resapan ini kurang berfungsi nih. Seperti ini guys. Ini sepanjang jalan ini, nah kasihan jeblos ke sumur resapan. Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Ya, dari sisi terminologi sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, terutama berkaitan dengan rekam jejak. Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekam jejak ini adalah catatan kinerja masa lalu seseorang, organisasi, dan sebagainya. Dari sisi ini memang tidak ada yang salah. Namun bagaimanapun juga visi dan misi ini merupakan pandangan ke depan seorang pemimpin bagaimana ia membangun sebuah bangsa ketika ia misalnya terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Apapun alasannya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas dan tegas. Visi ini mengenai pandangan seseorang
khususnya seorang pemimpin bagaimana membangun bangsa pada masa kepemimpinannya apabila terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Visi itu kemudian dijabarkan menjadi beberapa misi sebagai upaya realisasi supaya visi besar yang dijadikan sebagai tema besar, sebagai cetak biru ini nanti bisa dilaksanakan secara lebih konkret dan real, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sebuah program, entah itu program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Inilah pentingnya visi, misi, dan program. Namun tampaknya kalau kita mengikuti cara berpikir Anies Baswedan, dia lebih mengutamakan rekam jejak ketimbang visi dan misi. Oleh karena itu mungkin tidak ada yang salah kalau ada yang bilang bahwa karena tidak bekerja dengan visi dan misi yang jelas dan tegas, maka program-program yang dia lakukan sebagai sebuah rekam jejak masa silam ketika Anies Baswedan ini menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, akhirnya diduga banyak program yang tidak jelas, tidak terancang dengan rapi dan asal bangun. Dan di dalam video tadi salah satu contoh yang nyata adalah legasi mengenai sumur resapan yang tampaknya justru membuat ibu kota Jakarta ini menjadi lebih semrawut, menimbulkan kemacetan, dan jalan-jalan raya yang seharusnya bisa menjadi jalan yang mulus akhirnya justru terhambat oleh sumur resapan yang menjadi problem ibu kota masa kini. Nah inilah mungkin kalau boleh saya bilang merupakan salah satu handicap atau kelemahan Anies kalau menggunakan paradigma berpikir bahwa rekam jejak itu lebih utama daripada visi dan misi karena hanya merupakan sebuah imajinasi tentang masa depan. Padahal justru seorang pemimpin besar seharusnya harus merancang terlebih dahulu visi apa yang akan diinginkan ketika dia terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini, kemudian di breakdown dan dikembangkan lebih lanjut menjadi misi, misi di breakdown dan dikembangkan lebih lanjut menjadi program sehingga bisa tersusun secara runtut dan sistematis. Bisa jadi ya kita akui banyak juga kelebihan Anies Baswedan ketika memimpin DKI. Namun tidak sedikit juga handicap atau kelemahannya karena tidak terancang melalui visi misi yang tersusun secara terencana dan terprogram secara rapi sehingga akhirnya pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Jakarta justru terkesan amburadul. Nah, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 yang sudah resmi dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, kemudian ada Demokrat dan PKS. Sama sekali tidak. Saya hanya ingin mencoba untuk mengulik dan mencoba untuk menganalisis bagaimana cara berpikir Anies ini sebagai seorang calon pemimpin, khususnya di dalam membangun visi dan misi ke depan yang diinginkan, sehingga program-program yang di breakdown dan dikembangkan dari visi misi itu benar-benar memberikan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan menilai lebih lanjut dan tentu saja kita semua sebagai rakyat Indonesia bisa menilai bagaimana kinerja Anies yang saya pikir ini memang terlalu ditonjol-tonjolkan secara berlebihan. Namun menurut hemat saya karena tidak diawali dengan rancangan visi dan misi yang tersusun secara sistematis, akhirnya program-program yang berjalan selama Anies memimpin DKI pun terkesan asal bangun tetapi tidak memikirkan bagaimana nasibnya wilayah ibu kota DKI ini pada masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.